Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe raganti dhamma jarinti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Anumodana Ibu Bapak telah menyisihkan waktu Anda. Kita bersama pada pagi hari ini, bersama untuk berbuat kebajikan dengan melakukan kewajiban sebagai umat Buddha, puja bakti di Wihara Eka Dhammaloka, Surabaya. 12 Oktober 2025, nah, kita mulai pukul 9.30 Indonesia bagian Barat sampai selesai. Ibu Bapak, pentingnya untuk menyisihkan dan menggunakan waktu kita untuk berbuat baik. Mengingat semua hal yang baik yang Anda cari dan dapatkan dalam kehidupan ini, pada saatnya itu fakta, bukan hanya asumsi saya, kita tinggalkan. Kan tetapi apa yang kita cari kita dapatkan, yaitu berbuat baik dengan menyisihkan waktu seperti pagi hari ini, maka itu akan terbawa kendati kita lupa. Pernah melakukan perbuatan baik bisa jadi lupa. Bisa karena banyak faktor yang bisa membuat kita lupa apa yang kita lakukan. Bisa karena kesibukan, bisa karena usia tua, dan bisa lain-lainnya. Kendati kita pernah melakukan perbuatan baik dan perbuatan baik itu kita lupakan, dia tidak akan pernah si perbuatan baik tersebut melupakan pelakunya. Nah, inilah ajaan terus-menerus saya mengingatkan kepada Ibu Bapak, pentingnya menyisihkan waktu, menggunakan waktu kita gunakan untuk berbuat kebajikan. Karena perbuatan baik adalah lebih baik dari segala hal yang baik yang ada di dunia ini. Sebelum saya lanjutkan, setuju Bapak Ibu? Ya, kalau setuju mesti harus dibuktikan loh ya. Buktikannya bagaimana Bante? Pikirannya di sini, juga jasmaninya di sini. Jangan sampai jasmaninya di sini, pikirannya di rumah. Artinya apa? Tidak fokus dan tidak konsentrasi pada kita pada hari ini atau saat ini berbuat baik di wihara. Ya Bante, kalau itu mah gampang, saya kira syaratnya susah. Kalau syaratnya itu saya pokoknya anteng saja, itu Bante kan ya mengira saya di sini seutuhnya saya. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, pada kesempatan ini saya mengajak Anda sekalian berbuat baik dengan batasan tema. Dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah satu dan yang lainnya itu saling mengaruhi tatkala kita berinteraksi. Itu fakta. Kita bergaul kepada orang lain bisa mengaruhi kita, atau sebaliknya, kita bisa mengaruhi orang lain. Kita tinggal di tempat yang kita pilih, atau sebaliknya nggak dipilih, tempat atau lingkungan yang kita tinggali bisa juga mengaruhi kita, atau kita juga dipengaruhi oleh tempat itu. Contohnya Bante banyak sekali. Misalnya kalau kita ya di tempat kita masing-masing kadang-kadang nggak disiplin gitu.
Uang tempat bisa di mana saja, tapi begitu di Singapura, wah hati-hati sekali. Kenapa? Takut denda, Bante. Nah, ini contoh real, ya, contoh real saling mengaruhi. Nah, dalam kesempatan ini, hidup itu ada 3 pengaruh. Ini menurut Dhamma dalam kelompok 3. Yang dikenal dengan istilah formalnya, yaitu Attadipateya, Lokadipateya, Dhammadipateya. Ya, atta itu adalah diri kita. Dipateya itu adalah pengaruh. Nah, dalam kehidupan ini, manusia hidup itu bisa dipengaruhi oleh dirinya sendiri yang terlalu dominan. Walaupun berada di masyarakat, walaupun ada di tempat tertentu, tetap juga dia tidak akan dipengaruhi atau terpengaruh oleh kondisi maupun teman. Nah, ketika orang mempunyai ya kehidupan seperti itu, berarti ini dikategorikan pada yang pertama, Attadipateya. Misalnya, nyo, begitu, ada ii-nya manggil. Kenapa, I? Kan umurmu sudah cukup, gitu. Terus, ii ini punya ponakan. Cakep loh, nyo. Misalnya, gitu ya. Diceritain panjang lebar, terutama, ya kelebihannya lah. Masa mau ya nyeritakan kekurangannya. Gitu. Sudah panjang lebar, ternyata apa? Pemuda tersebut, dia dengar dengan baik, tapi dia juga tidak menyerap dengan baik apa yang disampaikan itu. Padahal itu sudah sponsor dari pesan daripada mamahnya sendiri. Ci, nanti ketemu, kalau ketemu sinyo itu, tolong dong. Umurnya sudah cukup ini. Berapa? Sudah 30 tahun. Nggak ngomong dengan saya sih, kalau ngomong dengan saya kan saya bujuk jadi samanera. Ya itu lain lagi, Bante, gitu ceritanya. Ini kan supaya anaknya mau rumah tangga, gitu. Kenapa sih ibu bapak kadang-kadang berpikirnya seperti begitu, gitu ya? Mesti berumah tangga. Ya, sedangkan agama Buddha dan hidup ini tidak harus berkeluarga, tidak harus loh. Tapi hidup ini mesti mengarah pada tujuan hidup, yaitu hidup bahagia. Oh, begitu dong Bante. Kalau begitu kita luas ya Bante, gerak kita dalam menjalani kehidupan. Iya, kalau pola pikir kita Buddhis, seperti ajaran Sang Buddha tidak harus berumah tangga. Nah ini ceramah tapi sebenarnya pesan sponsor pada ibu-ibu lah gitu loh ya. Jadi supaya jangan sampai untuk misalnya desek anaknya terus gitu sampai AI-nya tadi disuruh begitu ya cerita. Ibu bapak saudara-saudari sedama, walaupun dikasih informasi yang baik, kondisinya sudah memungkinkan juga, dia juga tidak ya menyerap dengan baik. Memang mendengarkan dengan baik santun gitu supaya kan di ya kasih informasi orang tua masa dicuekin gitu. Tetapi tidak diserap dengan baik apa yang. Kenapa seperti itu ibu bapak? Karena dia sendiri mempunyai prinsip atau dalam hidupnya dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Walaupun ada kondisi begitu dari orang tuanya, dari AI-nya dan lain sebagainya tentang untuk mencari pasangan hidup, nah, dia tidak, orang tuanya tidak patah semangat ibu bapak, karena itu kan ciri khas daripada orang tua bagaimana pendapatnya, bagaimana keinginannya supaya itu bisa ya terkabul, cari orang lain lagi. Itu tadi bukan hanya kelebihannya, diceritakan juga kelebihan yang khusus. Dia itu anak tunggal loh, dia itu orang mapan loh, nyo gitu. Dia tetap juga nggak terpengaruh. Memangnya kenapa kalau orang mapan, anak tunggal gitu?
Karena dia juga berpikir, kalau itu mapan dan tunggal, bisa juga belum tentu itu lantas bisa menjadikan kehidupannya bisa tercapai dengan kemapanan dan anak tunggal tersebut. Karena anak tunggal juga sering tidak mudah loh ya, walaupun tidak semua anak tunggal itu mudah, sulit gitu, bisa tidak mudah juga. Nah, dia juga tidak terpengaruh karena dia sudah mempunyai pilihan sendiri. Nah, kalau dibandingkan dengan pilihan orang tua, ya suruhan orang tua tadi, itu jauh dari penilaian kriteria pasangan hidup itu jauh. Tapi Ibu Bapak, walaupun jauh, karena dia sudah cocok. Kalau sudah cocok, semua yang kurang itu jadi lebih. Tapi kalau nggak cocok, walau semuanya lebih, itu bisa menjadi kurang. Nah, disinilah satu contoh, jangan sampai itu disimpulkan ya, Bante, ini kan Dhamma di sana, masa kok tentang perjodohan? Nah, itu kesimpulan yang kurang tepat. Itu sekedar contoh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikan, mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Esensinya tidak lain adalah ketika ada orang mempunyai ya pendirian seperti itu, khususnya tentang tadi pendekatan pasangan hidup, itu bisa dikategorikan adalah attadipateya. Jadi tidak terpengaruh oleh orang sekitarnya. Jadi jangan sampai disimpulkan yang ceramah tadi siapa? Biku Sadawiro ceramahnya apa? Tentang perjodohan. Waduh kan itu kan cuma implementasi, esensinya attadipateya. Nah, jadi ada sifat orang dalam kehidupan itu memang tidak terpengaruh oleh lingkungannya, sekitarnya, walaupun itu orang tuanya sendiri, bukan berarti tidak didengarkan. Apakah nggak takut Bante kalau dia dikatakan anak atau orang yang keras kepala? Bisa jadi dikatakan ini anaknya susah, ini dikasih masukan dan lain sebagainya, itu sudah konsekuensi logis. Apakah tidak takut kalau ayam itu dikatakan ayam? Ya enggak lah, memang ayam ya ayam. Kok larinya ke ayam, Bante hanya contoh gitu ya. Jadi ayam itu kan ya memang ciri khasnya ayam, tidak mungkin ayam itu seperti kambing. Jadi kalau nanti katakan itu ayam loh ini, tapi kok gayanya kambing gitu ya. Kan itu cuma gaya saja kan. Jadi kembali kepada attadipateya. Itu dalam hal Ibu Bapak kehidupan sehari-hari, apabila nanti Anda sebagai orang tua, apabila nanti Anda sebagai anak, itu bisa ada kaitannya loh. Anda sebagai orang tua bisa ketemu anak-anak Anda itu mempunyai sifat atau sedemikian rupa, supaya Anda tidak pusing oleh keadaan itu. Tapi juga bisa sebaliknya, ketika Anda sebagai anak ketemu orang tua yang seperti itu, jangan sampai Anda kesel saja. Orang tua nih susah sekali bahasa halusnya. Kalau sudah muncak keselnya, bukan susah kepala, itu keras kepala. Orang tua loh dikeraskan kepala, bukan keras kepala lagi. Kalau sudah kesel lagi, sudah susah, keras kepala, kolot lagi. Nah, kalau sampai begitu kan rugi siapa? Diri sendiri. Anak memikirkan atau dalam berpikir orang tuanya demikian, padahal orang tua tadi tergolong apa? Ini adalah attadipateya. Dia tidak gampang terpengaruh oleh misalnya orang di sekitarnya, lingkungan di mana dia berada. Karena ini sudah bisa dijadikan dominasi oleh pembawaan karma masa lalu. Nah, ini pentingnya untuk belajar Dhamma Ibu Bapak, supaya apa? Pengetahuan itu untuk bersikap. Kalau kita bisa bersikap elegan, di sini ini bukan hanya catatan. Kalau catatan aja ringan. Kalau tidak mempunyai pemahaman tentang hal itu, bukan hanya jadi catatan. Kalau catatan itu berkembang menjadi begini, Bu, tahu kan maksud saya tangan saya begini nih? Apa ini? Dongkol, gitu loh.
Nah, kalau misalnya, ya kalau cuma gitu saja, kalau itu pasangan suami istri yang terus-menerus ketemu, ayo coba bisa bayangin gitu. Bisa jadi Anda langsung datang ke orang pinter, ditanyakan perihal pasangannya ini. Wah, tahun ini kamu cobanya berat nih, ciong besar ini. Loh, karena bertanya, diungkapkan persoalannya, ya orang yang mempunyai pemahaman tentang hal itu yang jawab. Apa salah itu? Enggak salah. Jangankan ke orang pinter, ke dokter saja, kita ditanyain dulu, Bu, keluhannya apa? Nah, itu kan pinter itu. Untuk apa? Untuk masukkan informasi dari kita. Tuh, begitu sudah ya kita menyampaikan keluhan kita, dianalisis. Saya punya pengalaman tentang itu, Bu. Ya, mau tertawa tapi saya tahan. Masalah apa? Saya ada sedikit persoalan kesemutan lokal. Kira-kira ini di sini satu cengkal gitulah kesemutan. Itu menaun kesemutan kok lokal gini ya. Dianjurkan tusuk jarum Bante. Saya coba sekali, masih tetap. Lantas ada dokter terkenal di Jakarta, enggak saya sebut ya, itu rahasia. Diajak umat ke sana, suhu, keluhannya apa? Tuh, tanya juga. Dok, saya ini kesemutan lokal di sini loh dok. Oh, gampang, biksu. Pasti biksu sering pakai celana ketat. Coba, jangankan celana ketat, celana gombor aja nggak pakai. Kan analisis tuh, analisis ya. Jadi mengetahui itu bagus untuk apa? Untuk bersikap. Supaya apa? Supaya kita bisa bersikap elegan. Oh, anak saya ini termasuk orang yang atadipateya. Oh, papa saya ini termasuk orang atadipateya. Oh, pasangan hidup saya ini termasuk orang yang dikategorikan atadipateya. Dia memang mendengar. Dia kelihatannya santun, tapi belum tentu kesantunannya itu langsung mau menyerap apa yang dia dengar disampaikan orang lain. Nah, kalau begitu lalu kalau begitu kita sikapnya bagaimana Bante? Kalau punya anak begitu, kalau punya pasangan hidup begitu, kalau punya orang tua seperti itu, jangan buru-buru loh bersikap pansen. Wah, itu buru-buru. Memang mau cari lagi? Ya nggak bisa. Cara gitu nanti kalau ketemu gitu lagi gimana? Pasangan hidup seperti itu lagi? Kalau pasangan hidup bisa. Lah kalau anak anak atau orang tua kan nggak bisa itu model cara itu. Ya kita setelah mengerti bisa untuk menerima dan sudah memberi yang terbaik. Kalau itu pada anak, kalau itu pada orang tua, kalau itu pada pasangan hidup, itu wujud daripada mengerti. Mengerti bisa untuk bersikap dengan elegan, mengerti bisa untuk menerima keadaan pasangan hidupnya, orang tuanya, anaknya, sehingga catatan pun tidak ada. Jengkel sedikit, maksudnya catatan itu. Kalau catatan sedikit, jengkel sedikit itu enggak kita kelola, jengkel sedikit itu bisa berkembang. Menjadi genggaman tangan di dada tadi, itu jengkelnya sudah benar-benar tingkat tinggi. Karena apa? Tidak memahami bahwa dalam kehidupan ini, dalam perspektif Dhamma atau ajaran Sang Buddha, ada kategori atadipateya. Ada orang yang memang tidak mudah untuk dikasih masukan atau dipengaruhi. Dia sudah mempunyai prinsip cara berpikir, kukuh pada cara berpikirnya sendiri. Jadi ketika kita bisa mengetahui itu kan kita enak, tidak harus catatan, harus dongkol, harus kesel kepada orang-orang dekat kita. Sebab kalau itu dampaknya luar biasa loh Bu. Di antaranya Bante, makanan yang Anda sukai, termasuk makanan itu enak. Tatkala hati ini tidak riang, hati itu tidak senang, bukan hanya catatan saja tapi menjadi dongkol, makanan itu nggak nyaman juga. Apakah hanya cukup makan? Tidak.
Pepergian bersama gitu, waktu rasanya itu lama sekali kumpul dengan orang yang tidak kita sukai. Coba makan akan muncul masalah, pepergian juga akan muncul masalah. Setelah makan, perjalanan, aktivitas, apakah cukup itu saja dalam kehidupan? Tidak. Kita butuh istirahat. Betul, Bu? Kok ditanya-tanya supaya nggak ngantuk gitu loh. Habis kalau saya cerita sendiri nanti kan bisa ngantuk ini. Ya betul lah Bante gitu. Masa hidup cuma hanya makan dan aktivitas saja. Tapi hidup juga ada saatnya istirahat. Tapi begitu kita istirahat, saatnya istirahat, kalau catatan itu berkembang menjadi dongkol, apalagi yang di sampingnya itu yang bikin dongkol. Wah, jam 10 bisa siap-siap untuk istirahat. Jam 1 Bu gayanya tidur, matanya masih terang. Ada masalah. Masalah apa? Masalah dalam pikiran, perasaan yang tidak suka tadi. Karena apa? Tidak memahami bahwa pasangan hidupnya, orang tuanya, anaknya, orang dekatnya, oh ternyata ini adalah atadipateya. Orang yang memang dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Dia tidak peduli dikatakan misalnya bandel, keras kepala, dan lain sebagainya. Dia sudah mempunyai cara berpikir pedoman dalam hidupnya. Mengubah itu tidak mudah, lebih mudah mengerti orang tersebut memang atadipateya, lantas kita untuk bersikap yang elegan kepada orang yang kita ketemu tergolong atadipateya. Itu satu, pengaruh oleh dirinya sendiri yang dominan. Yang kedua adalah lokadipateya. Loka itu adalah dunia ini, di mana kita berada. Nah, jadi lokadipateya adalah pengaruh dari keberadaan. Jadi ada orang yang memang dia gampang menyerap, seolah-olah sangat enak sekali ketemu orang tersebut. Dikasih ya pemahaman, dia menyerap dengan baik. Dari pasangan hidupnya. Pagi hari seolah-olah itu pengaruh dari pasangan hidupnya dominan pada dirinya. Nanti siang hari ketemu orang tuanya. Tentu saja dalam berinteraksi itu memberi hal-hal yang baik kepada anaknya. Diserap dengan baik. Gayanya sudah serapan daripada orang tuanya tadi masuk. Sore hari ketemu teman dekatnya. Namanya berinteraksi, cerita panjang lebar. Segala informasi hal-hal yang baik perlu disampaikan temannya. Dia serap dengan baik. Setelah interaksi dengan orang di tempat juga dia temukan yang baik. Tempat yang ditemukan yang baik itu dia akomodir semua. Tanaman, penempatannya, cat rumah, penataannya. Wah, dia ya terpengaruh itu semua. Dari pasangan hidup baik, dari orang tua baik, dari teman baik, dari serapan lingkungan tadi juga baik. Semuanya baik. Tahu-tahu dia tanya pasangan hidupnya, ada nggak Panadol ya? Memang kenapa? Kurang enak nih kepala gitu loh. Artinya apa Ibu Bapak? Dia pusing juga. Karena mengakomodir pasangan, mengakomodir orang tua, mengakomodir daripada temannya, menyerap asupan-asupan daripada lingkungan. Dia memutuskannya tidak mudah. Karena semua baik. Memang gayanya lokadipateya itu begitu. Dia mengakomodir, menyerap. Tetapi setelah menyerap, tidak mudah juga untuk memutuskannya. Karena semuanya baik. Sampai jati dirinya saja seolah-olah hilang itu tadi. Karena berubah-ubah itu. Nah, ketika nanti Ibu Bapak Anda ketemu orang seperti itu,
Nah, belajar Dhamma ini kan tidak langsung kita belajar sekarang, kita akan gunakan sekarang. Belum tentu. Maka ketika kita belajar Dhamma, kalau belum bermanfaat sekarang, itu bukan berarti tidak berguna. Karena bisa jadi pemahaman yang kita dapatkan sekarang itu sewaktu-waktu kita menghadapi, mempunyai persoalan yang perlu kita atasi dengan kita serapan belajar Dhamma pada saat ini. Nanti ketemu orang yang mempunyai watak atau kehidupannya seperti itu, dia sendiri bingung untuk memutuskan. Anda yang berinteraksi, itu bisa pasangan hidup Anda, itu bisa orang tua Anda, itu bisa diri Anda sendiri, itu juga bisa anak Anda. Setidak-tidaknya, oh ini toh yang kita pelajari dalam Dhamma itu. Ada yang lokatipateya, orang gampang terpengaruh informasi segala sesuatu yang memang di luar dirinya, seolah-olah dirinya itu tidak mempunyai jati diri, gampang terumbang-ambing oleh informasi itu. Makanya begitu ada informasi dari WA Group itu, oh ini makan daun ini bisa nurunkan kolesterol, wah seminggu dia cari daun itu gitu. Besok lagi dapat nih, oh makanan jenis ini gitu ya. Ini bisa untuk apa ya, nurunkan berat badan. Wah, langsung nggak mau makanan yang lain, fanatik makanan itu gitu, terus saja gitu. Nah, ketika ibu bapak ketemu orang seperti itu, ya jangan heran lagi. Oh ini toh yang diantaranya dalam belajar Dhamma indikasinya adalah lokatipateya. Kalau Anda paksa juga, Anda sindir-sindir juga, dia akan kembali ke sana. Karena memang wataknya seperti itu. Contoh real Bante, gampang. Tadi kan sudah cerita ayam dengan kambing, ya. Sekarang nggak usah situ lagi lah ya. Sekarang misalnya, Bu, misalnya kita di rumah mempunyai ya gelas atau cangkir. Gelas dan cangkir itu kan mempunyai kapasitas memang sesuai gelas dan cangkir. Andai kata Anda mencoba untuk baik hati supaya gelas dan cangkir itu juga bisa menampung air satu ember seperti ember yang di rumah juga, Anda jangan coba-coba baik hati kepada cangkir dan gelas. Air satu ember Anda tuangkan di cangkir. Tidak mungkin cangkir dan gelas itu bisa untuk menampung satu ember. Oh, nggak bisa begitu Bante. Nggak bisa gelas dengan cangkir itu mengerti akan yang kita inginkan. Yang lebih baik adalah kita yang harus mengerti kepada cangkir dan gelas itu tidak mampu untuk menampung air satu ember. Nah, ketika ibu bapak kita menemukan orang yang sedemikian dalam kehidupannya, entah itu pasangan hidup, orang tua, anak, teman dalam kehidupan, Anda tidak akan bingung. Oh, ini termasuk lokatipateya. Orang yang memang gampang menyerap informasi-informasi dengan orang yang dijumpainya. Apalagi itu orang memang dekat pada dirinya, semua diakomodir. Seolah-olah malah tidak mempunyai jati dirinya, terumbang-ambing oleh keadaan itu. Kita tidak perlu bingung karena memang ada demikian keberadaan orang dalam kehidupan ini. Ini tergolong adalah lokatipateya. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, itu pengaruh yang kedua. Atadipateya dan lokatipateya. Sekarang yang ketiga, dhammadipateya. Dhammadipateya itu, dhamma itu adalah segala sesuatu. Karena dalam istilah segala sesuatu yang di dunia ini adalah itu dhamma. Istilahnya adalah loka dhamma. Tapi segala sesuatu yang di luar dunia ini juga dhamma. Lokutara dhamma. Jadi dhamma itu sangat luas. Tapi kalau seluas itu kita jadikan pijakan untuk bahasan, tentu saja itu terlalu luas. Bisa kita kerucutkan, kita perkecil. Dhamma itu artinya adalah kebajikan dan kebenaran.
Jadi Guru Agung Mahasempurna mengajarkan Dhamma itu adalah supaya kita itu mengerti hal yang baik dan bermanfaat, hal yang benar untuk dimengerti dan bersikap. Nah, ini supaya kita bisa mengerti dan kita untuk mempraktikkan. Bagaimana mengerti hal yang baik, karena hal yang baik itu adalah bermanfaat. Setelah kita mengerti, ya kita praktekkan. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan bertindak yang baik. Nah, perlunya, pentingnya kita belajar Dhamma itu supaya hal itu nanti akan terjadi pada diri kita. Kendati seperti itu tidak cukup hanya berbuat baik. Berbuat baik hendaknya berbuat baik dengan benar. Maka Dhamma sebagai kebenaran hendaknya kita pahami. Dhamma sebagai kebenaran. Setelah kita memahami Dhamma sebagai kebenaran, supaya untuk apa? Untuk pijakan tatkala kita itu berbuat baik. Jadi supaya berbuat baik dengan benar. Banyak loh Bu, orang berbuat baik saja. Yang penting berbuat baik. Banyak. Tapi tidak pijakannya dengan benar. Jadinya Bante, berbuat baik jadinya malah nggak baik. Padahal berbuat baik bisa jadi tidak baik. Contohnya berbuat baik untuk mencari pujian. Contoh saja itu. Lah begitu kita berbuat baik nggak ada orang muji, kesel. Sudah nggak dapat pujian dicela lagi. Bukan hanya kesel itu. Bila perlu nanti kalau kesempatan memungkinkan katanya bisa ditonjok gitu. Wah itu kan bisa menimbulkan masalah serius itu kalau sudah main tonjok gitu. Gara-gara apa? Berbuat baik yang tidak mempunyai landasan dengan benar. Contoh lain ada, berbuat baik sering dilakukan, tapi dengan benar enggak? Belum. Kalau berbuat baik tidak dengan benar, itu bisa melekati apa yang telah kita lakukan. Berbuat baik itu baik, tapi kalau enggak ada landasannya dengan benar, kita bisa melekati. Bu, orang tua mendidik anak, mengondisikan anak, dan segalanya diberikan anak, baik enggak? Baik. Selain itu kewajiban. Tapi kalau itu tidak Anda lakukan dengan benar, Anda bisa melekat kepada anak Anda. Kalau melekat, timbul ketakutan. Melekat timbul apa? Kesedihan. Jam 10 saatnya anak sudah pulang, belum pulang. Apa bisa Anda menyembunyikan perasaan? Bisa. Tapi kegelisahan Anda tidak bisa Anda sembunyikan. Wujud daripada apa? Kemelekatan. Itu adalah ukuran orang berbuat baik pada anaknya, sudah kewajibannya, tapi tidak dilandasi dengan benar. Maka timbul daripada kelekatan. Dhammadipatteya adalah bisa kita tarik dengan ukuran yang sempit apabila orang dalam kehidupannya itu hidupnya dipengaruhi oleh Dhamma. Oleh Dhamma artinya Bante, cara berpikirnya, cara berkatanya, dan cara bertindak tanduknya itu akan mengarah kepada dua hal itu. Kalau ini sudah pasti baik, karena apa? Baik dan benar. Nah pentingnya Ibu Bapak kita belajar Dhamma kan supaya pengaruh Dhamma ini kuat dalam diri kita. Nah kalau pengaruh Dhamma itu kuat dalam diri kita, kehidupan kita, itu bisa nanti seiring dengan waktu menetralisir awalnya, mengganti pengaruh itu tadi. Yang pertama adalah attadipatteya, lokadipatteya akan ganti posisinya ke Dhammadipatteya. Kalau attadipatteya itu kan belum tentu baik, juga belum tentu jelek. Bisa juga baik, bisa juga jelek. Yang jelas itu dia kukuh dengan pendiriannya. Bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Tapi yang jelas kukuh pada pendiriannya. Lokadipatteya belum tentu juga jelek. Tapi juga belum tentu semua baik. Karena pengaruh di luar dirinya di mana dia berada. Bisa baik dan bisa juga jelek. Nah ini masih ada naik turun ya dalam pengaruh attadipatteya dan lokadipatteya. Nah karena posisi seperti itu nanti tergantung apa?
pengaruhnya dan keadaan batinnya. Kalau pengaruhnya terlalu kuat, keadaan batinnya lemah, ya dia terpengaruh yang buruk. Tapi kalau Dhammadipatteya tidak akan bisa membawa ke buruk, dia membawa ke baik. Tidak bisa membawa ke yang salah, dia akan membawa ke hal yang benar. Nah, pengaruh pada Dhamma, kehidupan yang mempunyai pijakan Dhamma ini yang perlu kita miliki. Agar anak-anak kita, agar misalnya ya keluarga kita juga dalam hidup rumah tangga itu kita kondisikan seperti itu. Kalau sudah itu yang ada pada keluarga kita, ya tentu saja kehidupan sesuai dengan Dhamma dalam pribadi kita maupun keluarga kita. Karena ini yang paling ideal di antara tiga pengaruh. Attadipatteya, Lokadipatteya, dan Dhammadipatteya. Dhamma ini yang paling utama. Ibu Bapak, karena itu konsekuensi daripada kehidupan, kita tidak bisa untuk menghindari. Menghindar, yaitu berusaha menghindar, bisa menghindari supaya tidak terhindar itu tidak mudah. Sama dengan misalnya kita nggak bisa Bante untuk menghindari karma buruk. Ya bisa, dengan tidak berbuat buruk. Tapi ketika kita hidup di dunia, tidak bisa lepas daripada kondisi buruk. Menghindar daripada berbuat buruk, terlepas dari akibat buruk, itu bisa. Tapi karena keberadaan kita di dunia, kita tidak mungkin bisa terlepas dari kondisi buruk di dunia. Kalau begitu percuma dong Bante kita berbuat baik, kalau kita tidak bisa terhindar dari hal yang buruk. Tidak percuma, karena kalau kita sudah mempunyai timbunan kebajikan yang cukup dan mempunyai pemahaman yang benar dalam kehidupan ini, walaupun ada kondisi yang buruk, walaupun kita kena pengaruh buruk, kita akan bisa bertahan atau mempunyai daya tahan. Itu yang bisa kita lakukan. Itu kalau kita mempunyai pengaruh Dhammadipatteya, pengaruh yang paling utama dalam kehidupan ini. Nah, ketika pengaruh ini untuk kita ketahui, setelah kita ketahui tidak diketahui semata. Setelah kita ketahui, kita untuk bersikap. Ketika kita bersikap dengan elegan, kita interaksi kepada siapapun, keluarga utama, orang-orang dekat kita akan tidak mempunyai catatan-catatan yang tidak kita harapkan kesel sampai berkembang menjadi dongkol. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, itu berarti apa? Pengaruh yang dominan dalam kehidupan kita adalah Dhammadipatteya. Bukan hanya Lokadipatteya, bukan hanya Attadipatteya, tetapi mempunyai pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Itu pentingnya belajar Dhamma. Semoga hal yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman kita, karena pemahaman itu akan menjadi pijakan untuk memunculkan keyakinan kita pada Buddha Sasana. Keyakinan dengan pemahaman itu yang dua hal mendorong kita. Yang semula belum baik akan menjadi baik, yang semula sudah baik akan semakin berkembang menjadi baik. Kalau semula sudah yang terbaik akan sempurna dalam kebajikan. Itu tujuan kita belajar dan praktek Dhamma. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana.